Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tetapi Bapak mulai dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk RPP kita jelaskan nama sekolah SMPN 3 Blimbing. Adapun mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Standar kompetensi mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interaksional sangat sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Kompetensi dasar menggunakan makna dalam percakapan transaksional to get on done. Dan interpersonal bersosialisasi dengan menggunakan ragam bahas lisan sangat sederhana, secara akurat, lancar, dan berterima. Jenis teks transaksional atau interpersonal. Adapun temanya interjection chapter and family life, and then aspek atau skill, vocabulary atau grammar atau speaking, and then lokasinya 4 kali 40 menit atau 2 kali pertemuan. Tujuan pembelajaran pada akhir pembelajaran siswa dapat memproses makna dalam tanya jawab tentang nama orang, jalan, dan benda serta cara pengejaannya, menceritakan kegiatan dalam gambar secara lisan, adapun menjawab pertanyaan sesuai keterangan yang tersedia, bermain game dan aplikasi atau saling tunjuk antar teman. Karakter siswa yang diharapkan dapat dipercaya atau trustworthiness, rasa hormat dan perhatian, respect, tekun, diligence, tanggung jawab, responsibility, and then berani, tolerance. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Revealing vocabulary, yaitu angka, game, nomor telepon, group work, bertukaran nomor telepon. Adapun B, communication practice, game, how are you, gambar dan nama alat-alat musik. Ada tanya jawab tentang pengejaan nama depan dan belakang, tanya jawab tentang pengejaan nama jalan, tempat, alamat, tanya jawab tentang kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar dan nama-nama benda untuk hadiah ulang tahun. Grammar practice, yaitu penjelasan tentang I am, your, are, is, dan latihan. Penjelasan tentang pronoun I, you, and they, we, it, latihan. And then penjelasan tentang bentuk jawab singkat, latihan. Penjelasan tentang kata ganti milik, my, and your. And then developing oral skill, daftar pertanyaan wawancara, rekam gambar, kegiatan sehari-hari, contoh, tanya jawab, dan firework. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, surface techniques, and then 4 langkah-langkah kegiatan pertemuan pertama dan kedua, kegiatan pendahuluan, apresepsi, tanya jawab tentang ulang tahun siswa, and then tanya jawab nama-nama hadiah ulang tahun siswa, and then motivasi, menjalankan penting materi. Berikut kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kegiatan inti, eksplorasi dalam kegiatan eksplorasi guru, melibatkan peserta didik mencari informasi yang lulus tentang topik tema materi yang akan dipelajari dengan menetapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dan aneka sumber, menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris secara lisan, melakukan game tentang nomor telepon dan game how are you, menyebutkan nama alamat, alat-alat musik, dan nama-nama benda untuk hadiah ulang tahun, menceritakan kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar secara lisan, mendengarkan penjelasan guru dan grammar praktis dan mengaplikasikan secara lisan, melakukan wawancara secara berprestasi dan rekamannya, menjelaskan gambar menggunakan kegiatan sehari-hari secara lisan berdasarkan gambar, melakukan tanya jawab dalam firework, and then menggunakan beragam pendekatan penjelasan media pembelajaran sumber belajar lainnya, and then memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber daya pengaruhan lainnya, and then melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, and then memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam menuliskan tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi peserta didik melakukan pemberitaan tugas, diskusi, dan lain-lainnya untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.
dan memberikan kesehatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Memfasilitasi secara didik dalam mempelajari komprehensif dan kolaboratif. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan presentasi belajar. Memfasilitasi peserta didik melalui laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Dan menghasilkan peserta didik melakukan kegiatan yang membutuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Konfirmasi dalam kegiatan konfirmasi guru memberikan umpan balik positif dan peserta dalam bentuk lisan, tulisan isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memberikan pengalaman pelajaran yang telah dilakukan. Berfungsi memberikan narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan serta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Dan memberikan acuan agar mereka sendiri dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, membantu menyelesaikan masalah, memberi informasi untuk berkolaborasi lebih lanjut, lebih jauh, memberikan motivasi peserta didik yang kurang atau belum beradaptasi aktif. Kegiatan penutup guru bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkum simpulan pelajaran, lakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten atau terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan dan tindak lanjut dan memberikan pelajaran dan remedi. Program mengatakan layanan konseling atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil pembelajaran peserta didik. Menyiapkan kuis atau games dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 4. Sumber pembelajaran. Nomor 1 yaitu buku teks yang relevan atau website yaitu Duolingo, cara terbaik di dunia untuk belajar bahasa Inggris. Dan narasumber yaitu YouTube, bisa dibuka di bawah linknya. And then 3. Skrip percakapan atau rekaman dengan gambaran yang relevan. 4 yaitu gambar yang relevan. Penilaian indikator mencapai edukasi bisa dilihat ini. Adapun pedoman penilaian, jumlah skor maksimal keseluruhan 25 ya. Nilai siswa skor maksimal 10 dibagi kali 4 itu ya, ingat. B. Rubrik penilaian, ini bisa dilihat. And then C. Standard of pronunciation, itu bisa dilihat sendiri di kolom. And then D. Standard of delivery and performance, itu juga bisa dilihat sendiri oleh kalian ya anak-anak. Itu mungkin rencana pembelajaran atau RPP dari Bapak. Oke. Lanjut, kita akan memasuki metode pembelajaran. Oke, tunggu sebentar Bapak. Anak, kita kembali lagi ya belajar. Welcome to the presentation Bapak, Introduction Chapter Family Life. Next. Introduction. Briefly introduction the topic of my family life. Explain the information of understanding family dynamic and relationship. The introduction chapter is the opening section or book, and the erasure paper that state of saying for what to come in framework force on the point and overlap of the context and context of the work. Here are some key points the instructor when discussing the introduction chapter. Number 1, purpose. The introduction chapter introduces the reader of the topic or object, and 2, context. The context of introduction chapter might vary depending on the nature of the work. And then 3, hook. The introduction chapter comes through her reader activation and grammatic interaction in the topic. And 4, context. The introduction chapter for the necessary context of the reader of understand the significance of the work. And then 5, structure. A well structured introduce chapter follows a logical flow of idea. Next, definition of family.
family. Define what a family entails, the different stages of family's natural existing present age. Family life refers of the interactional relationship and the dynamic with a family unit in the encoding the daily routine communication patterns, roles and responsible and emotional context between family members when teaching about family life. It has some important aspect to cover. Next. And then family structure. Describing Portia's family structure and the tree structure. Nursery family. Extended family, and then blended family, single present family, same-sex present family, children of the family. Next, my family lives carefully. Explain the concept of the family life carefully state of family life, knowing this raising children and empty nesters, challenge and the transition and the next stage. Oke, itu saja pemberian materi dari Bapak. Bapak harap kalian semua bisa dipahami. And then untuk itu Bapak akan menge-share, siapa tahu daripada kita itu Bapak akan menge-share quiz untuk bermain game kita ya. Lihat videonya nanti. Ntar Bapak share. Ini bisa dilihat ya anak-anak. Ini Bapak putar. Kita akan melakukan yang tertera di RPP tadi. Bapak akan di sini sudah ada linknya, bisa ditekan ya anak-anak di video ini. Ntar Bapak share. Oke. Ini Bapak lanjutkan ya. Ntar kita lakukan ini. Oke anak-anak, itulah video yang dari Bapak share tadi ya. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Tadi ingat dari video tadi itu ada pelajaran yang termasuk di RPP kita ya. Seperti itu yang tadi yang Bapak share itu cuman grammar ya, yang kayak I, girl, man. Nah itu untuk grammarnya. Tadi ntar di situ ada juga untuk speaking dan lain-lain ya. Bisa nanti dibuka di situ. Mungkin sekian dan pelajaran kita Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.